Halo, kembali lagi di channel YouTube Warik Cetar Super Mega Bintang. Di video kali ini gue pengen ngejelasin nih, ngelanjutin video dari sebelumnya, yaitu sekarang episode 3 tentang belajar sejarah Korea juga. By the way, sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan materi, di sini gue mau ngejelasin dulu bahwa gue ini terpilih sebagai sahabat Korea selama 2 periode, yaitu tahun 2019 dan 2020. Dan di video kali ini gue sebagai sahabat Korea yang dibentuk oleh Kedutaan Besar Republik Korea yang ada di Indonesia. Apa sih itu sahabat Korea? Jadi sahabat Korea itu adalah online supporter media online supporter yang dibentuk oleh Kedubes Korea Selatan yang ada di Indonesia. Nah, jadi tugas kali ini nih gue bakal memperkenalkan kepada kalian, kepada masyarakat umum, untuk kalian yang suka terhadap Korea, bahwa Korea itu nggak cuma K-pop aja, nggak cuma K-drama aja, tapi banyak loh sejarah Korea yang menarik yang untuk kalian ketahui. Nah, di video ketiga kali ini kita akan ngebahas tentang perjuangan kemerdekaan Korea dan konferensi internasional pada masa perang. Konferensi internasional pada masa perang ini banyak banget, konferensi Quebec, konferensi Mesir, dan yang lain-lainnya. Cuman di sini nanti gue bakal menjelaskan nama-nama konferensinya aja, tapi nggak dibedah. Misalkan kayak konferensi Mesir ngebahas tentang apa, karena itu bisa dijelasin tuh agak sedikit panjang, bisa nyampe 5 menit lah ya, karena durasi video ini juga nggak lama-lama, supaya kalian juga nggak boring dan tidak bosan. Jadi videonya hanya 15 menit saja maksimal. Oke, perjuangan kemerdekaan Korea dan konferensi internasional pada masa perang. Kita di sini punya 5 poin. Gerakan kemerdekaan di Korea. Gerakan 1 Maret 1919 atau Samil Undong, pemerintah sementara dan tentara pembebasan Korea Selatan terhadap Jepang. Pasukan Korea di wilayah perbatasan Korea Manchuria. Konferensi kekuatan sekutu dalam penyelesaian masalah Korea. Akhir Perang Dunia Kedua dan pembebasan Korea. Latar belakang gerakan kemerdekaan di Korea. Pada tahun 1918, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengusulkan pada konferensi perdamaian Versailles tentang prinsip self-determination. Keberadaan suatu bangsa dan bentuk pemerintahan secara bebas ditentukan oleh rakyatnya dan bangsa lain tidak boleh intervensi. Ini merupakan suatu yang menggembirakan bagi rakyat Korea karena mereka merasa dikasih kebebasan untuk melakukan kemerdekaan. Kelompok kemerdekaan Korea yang aktif di Shanghai dengan cepat menanggapi seruan tersebut dan mengutus Kim Kyun-sik ke Paris. Ini juga membangkitkan gerakan bawah tanah Korea di Korea serta kelompok An Chang-hu dan Syngman-rhee di Amerika Serikat untuk mempersiapkan gerakan kemerdekaan bersama. Sekitar 600 mahasiswa Korea berkumpul pada 8 Februari tahun 1919 di Tokyo dan mengirimkan sebuah manifesto yang meminta kemerdekaan Korea dari Jepang. Baru kita masuk ke gerakan Korea 1 Maret 1919 atau Samil Undong, pemerintahan sementara Korea dan tentara pembebasan Korea. Kelompok ini kita udah masuk materi yang kedua ya, tentang gerakan Samil Undong atau 1 Maret 1919. Kelompok keagamaan terutama golongan Kristiani berkumpul dan merancang deklarasi kemerdekaan ditandatangani oleh 33 pemimpin pada saat itu. Oh ya, gue lupa ngejelasin ngomong di awal. Selama gue ngejelasin tentang sejarah Korea, di sini gue menggunakan buku, jadi apa adanya, nggak mau di-cut potong. Jadinya kalau gue lihat buku ya wajar, karena supaya informasinya tidak ada yang salah. Oke, kita lanjut ya. Setelah ditandatangani oleh 33 pemimpin yang ada pada saat itu, menyerukan kemerdekaan Korea di penjuru dunia. Seruan ini pertama kali dibuat pada pusat konferensi yang dinamakan Taewon-kwan. Kemudian demonstrasi massal terjadi di seluruh penjuru Korea. Ribuan orang berdemonstrasi di Pagoda Park yang ada di Seoul, Korea Selatan. Tujuan demonstrasi ini menginformasikan kepada dunia bahwa Jepang telah merampas Korea sehingga opini dunia akan memaksa Jepang untuk membebaskan rakyat Korea dan rakyat Korea pada saat itu gitu. Lebih dari 2 juta orang berpartisipasi dalam 1.500 demonstrasi, namun Korea kekurangan kekuatan militer yang diperlukan untuk mendukung gerakan tersebut. Jepang akhirnya mengambil tindakan keras terhadap gerakan Samil Undong pada tahun 1999. Para pemimpin gerakan kemerdekaan Korea ditangkap dan pemerintahan Jepang mengeluarkan tembak mati di tempat untuk bagi mereka yang mengikuti gerakan atau aksi demonstrasi Samil Undong ini. Jadi, pada saat demonstrasi Samil Undong ini, Jepang menyerukan pemimpin kemerdekaan Korea untuk ditangkap
dan juga pemerintah Jepang mengeluarkan perintah untuk melakukan tembak di tempat ketika melakukan demonstrasi tersebut. Akhirnya gerakan 1 Maret ini tidak mencapai pada tujuannya dan pencapaian kemerdekaan seperti yang diharapkan itu tidak terjadi pada tanggal 1 Maret itu. Jepang mengutus tetap bertahan di Korea dan bangsa-bangsa barat termasuk Amerika Serikat yang merupakan kekuatan kolonial di Asia tidak melakukan tindakan apapun untuk menyokong pembebasan wilayah koloni itu. Bagaimanapun juga gerakan 1 Maret ini menginspirasi semangat kemerdekaan dan kebebasan Korea Selatan. Ini mengarahkan pembentukan pemerintahan sementara Korea di Shanghai, Cina yang mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah nasionalis Cina. Para pemimpin politik Korea seperti Syngman Rhee, Kim Koo, Kim Kyu-sik, Cho Pyong-am, dan Yong Un-yong berpartisipasi dalam pembentukan kabinet. Mereka seluruhnya memainkan peran penting dalam sejarah Korea modern. Bentuk pemerintahan sementara ini adalah republik mengikuti model pemerintahan demokrasi di Amerika Serikat pada tahun itu. Pemerintahan menjamin kebebasan bicara, berkumpul, beragama, pemerintah dipimpin presiden dan legislatif, serta pemisahan negara dan agama. Jadi agama dan negara pada saat itu dipisah, tidak menjadikan satu, atau bisa dibilang bukan negara beragama, bukan negara beragama, maksudnya agama itu bukan dijadi landasan sebagai pemerintahan, kayak gitu. Nah, perjuangan menentang Jepang pada saat itu memiliki sebuah markas besar dan gagasan demokratis. Di bawah pemerintahan sementara Korea, Tentara Pembebasan Korea dibentuk di Cina. Tentara dilatih dan mendapat perlengkapan persenjataan dengan dukungan dana seperti sumber seragam dan juga pakaian senjata yang pada saat itu serta memerintahkan nasionalis Cina. Pemerintahan sementara Korea yang diakui secara resmi oleh pemerintahan nasionalis Cina sebagai pemerintahan resmi Korea Selatan. Pemerintahan sementara secara resmi menyatakan perang dengan Jepang pada Februari 1945. Terdapat 1,5 juta warga Korea yang bermukim di Cina dan Manchuria. Beberapa di antaranya mereka bergabung dalam operasi pasukan ini. Masuk dalam pasukan pasukan Korea Selatan ini yang ada di Cina masuk dalam pasukan Cina gitu loh. Jadi untuk mengusir, menyatakan perang kepada Jepang. Mereka sangat membenci Jepang karena Jepang telah merebut tanah-tanah leluhur mereka melalui pengambilan paksa pada saat tahun 1940 sampai 1945. Terus di sini gue juga mau ngasih tahu yang tadi gue bilang konferensi internasional. Di sini gue bakal menyebutin aja nama konferensinya, tapi tidak menjelaskan kenapa, karena cukup panjang gitu. Jadi poin-poinnya yang penting kalian tahu konferensinya, dan mungkin di antara kalian juga ada yang ngeh atau ada yang paham tentang konferensi ini. Jadi yang pertama itu ada konferensi dalam penyelesaian masalah di Korea. Yang pertama itu diadakannya konferensi Quebec pada tahun 1943. Yang kedua itu adalah konferensi Moskow di Rusia pada tahun 1943. Yang ketiga itu ada konferensi Kairo pada tahun 1943 juga di tahun yang sama. Berikutnya ada konferensi Tehran pada tahun 1943. Terus yang kelima, yang terakhir adalah konferensi Yalta. Di sini tidak disebutkan tahunnya, tapi di sini tidak disebutkan tahunnya, hanya hasilnya aja sih dari konferensi-konferensi yang telah diadakan itu. Oke, jadi sekian dulu penjelasan sejarah Korea tentang bagian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga kalian juga harus tahu dan melek tentang sejarah. Ya, kita juga apa salahnya sih menambah informasi dan menambah ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe.